Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab 2, yaitu about router OS. Nah, walau judulnya about router OS, di sini kita juga akan membahas router board juga. Jadi ada router OS dan router board, ada yang kedua pembahasan router OS fitur, dan yang ketiga ada nama, tipe, arsitektur router board. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Nah, ini MikroTik router OS. Nah, seperti yang kita tahu, MikroTik itu ada dua tipe, yaitu tipe software dan tipe hardware. Kalau router OS itu berarti softwarenya ya teman-teman. Nah, sistem router OS ini adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat MikroTik router board. Jadi kalau router OS itu softwarenya, jadi router board itu hardwarenya ya teman-teman. Dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Karena router OS itu berarti sistem operasi, dia jadi dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Jadi dia dapat diinstalkan di virtual box atau VMware ya teman-teman. Lalu ada standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Lalu lanjut, ini ada MikroTik router board. Built-in hardware atau board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai high-end router. Jadi dia ada pilihan yang biasa aja sampai yang mahal ya teman-teman. Ini seperti ini, gambarnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, oke, lalu kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu router OS fitur. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur router OS, ada support wireless network, ada routing, firewall, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Kita bahas satu-satu mulai dari support wireless network. Nah, wireless network ini sudah tertanam di MikroTik ya teman-teman. Nah, wireless network ada dua versi, yaitu versi indoor dan versi outdoor. Kalau versi indoor kita bisa ambil contoh cap wireless. Kita coba cari ya teman-teman. Kita coba cari cap wireless network. Nah, seperti ini ya gambarnya teman-teman. Kalau penasaran tentang cap wireless bisa searching di Google atau di platform mana saja. Nah, tadi kalau yang indoor kita bisa ambil contoh yaitu cap wireless. Nah, di outdoor ini dibedakan jadi dua macam juga ya teman-teman. Yang satu point to point dan yang kedua yaitu point to multi point. Kalau yang point to point kita bisa ambil contoh XSTSK. Coba ya teman-teman kita cari. Oh maaf teman-teman, namanya tuh XSTSK. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu ada juga yang LHD ASIC. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur routing atau biasa yang dikenal dengan RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada firewall dan NAT atau fully custom Linux base. Nah, firewall dan NAT, kalau firewall itu berfungsi untuk agar MikroTik kita aman, dan NAT itu berfungsi agar klien yang punya IP privat itu bisa akses juga ke IP public. Lalu selanjutnya ada QoS atau bandwidth management. QoS sendiri itu singkatan dari quality of service ya teman-teman, dimana MikroTik kita bisa diatur bandwidth managementnya sesuai kebutuhan atau sesuai yang kita mau ya teman-teman. Lalu ada point-to-point tunneling. Singkatnya, point-to-point tunneling itu untuk mengatasi jikalau ada server yang lemot. Kalau ada user management atau yang biasa kita tahu itu DHCP atau proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tools. Nah, di sini ada router board nama atau router board name ya teman-teman, yaitu pengkategorian nama pada perangkat router board MikroTik berdasarkan 3 kategori. Ya, ini contohnya ada yang pertama 3 simbol nama, lalu yang kedua word, yang ketiga exceptional naming.
Nah, ini contohnya ada tiga simbol nama. Ini ada RB751. Nah, angka 3 ini yang di belakang, 7 melambangkan seri atau kelas routernya, angka kedua atau 5 melambangkan jumlah slot mini PSI atau wireless, dan angka yang terakhir menandakan jumlah port internet. Lalu ada Word atau Omnitic, Graph, XXT, LHK, Dianadis, Cap, Web, Hep, Hex. Lalu ada expectational naming dan expectational naming. Nah, ini teman-teman perlu diketahui ya, nama ini disederhanakan atau nama router port disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya ethernetnya lebih dari 9 port. Contoh, ini ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200, dan lainnya. Lalu ada router port tipe. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, tadi kita sudah membahas 4 angka pertama, ini 1, 2, 3, 4 RB, kita hitung juga ya teman-teman. Nah, kalau di belakangnya ada UI atau UI strip 5 bla 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 TC, itu berarti melambangkan fitur port. Dan kalau habis UI strip itu melambangkan fitur wireless. Dan yang terakhir itu jenis casingnya ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat kode lainnya ada pada router port, misal U support port USB, A memori lebih tinggi dan level SSD lebih tinggi, A more powerful CPU, dan lain-lain. Nah, di sini pembahasan kita yang terakhir yaitu arsitektur pada router port. Arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Melihat arsitektur yang tadi saya bilang kan, teman-teman bisa kunjungi link ini atau www.mikrotik.com. Nah, ini juga ada tipe-tipe arsitektur pada router port, bisa teman-teman pelajari, seperti ada MIPS PE, ada SMIPS, ada TILE atau TILE, ada PPC, ada ARM, ada X86, dan lain-lain. Oke, sampai sini saja pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bobby Valentino.